Rema hari ini, Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saat sedang mengambil gelar PhD dari Universitas Durham, Judith Van melakukan penyelidikan tentang bagaimana cara orang Israel menggembalakan domba-dombanya. Suatu hari, ia menjumpai 3 orang gembala sedang duduk dan berbincang-bincang sembari menunggui domba-domba mereka merumput. Domba-domba itu bercampur baur menjadi sebuah kawanan besar. Judith pun penasaran, bagaimana caranya para gembala itu nantinya memisahkan domba-domba mereka. Ia tertegun ketika melihat saat para gembala itu hendak berpisah, mereka hanya memanggil saja, dan seketika itu juga para domba memisahkan diri serta berjalan menghampiri suara gembalanya masing-masing. Domba bukanlah hewan yang bodoh. Mereka memiliki pendengaran yang tajam sehingga dapat mengenal dan membedakan suara gembalanya. Gembala akan memberi makan domba-dombanya dari tangannya, berbicara kepada mereka dan menjalin kedekatan dengan domba-domba tersebut, sampai domba-domba itu mengenal dan menaruh kepercayaan penuh kepada gembalanya. Demikianlah para gembala menjadikan domba-domba itu kepunyaan mereka. Jadi, ketika mereka berjalan di depan, domba-domba itu akan mengikuti instruksi gembalanya dan berjalan di belakangnya, karena percaya bahwa gembalanya akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan dan minuman. Di Mazmur 23 pun, Raja Daud sendiri mengibaratkan dirinya sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala agung kita juga seharusnya terlebih dahulu menjalin kedekatan dengan gembala kita, supaya kita bisa peka dalam mendengar suara gembala agung kita, sehingga kita bisa menangkap instruksi yang jelas dari Tuhan dan mengikutinya. Maka kita bisa mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita dan memenuhi mandat untuk membebaskan bangsa kita. Menurut Anda, bagaimanakah caranya supaya Anda dapat menangkap instruksi Tuhan? Sudahkah Anda mengenal suara Sang Gembala Agung? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menjadikan Yesus sebagai Gembala Agung dalam hidup Anda? Renungkan dan tuliskanlah. Ya Bapa, kami mau lebih lagi menjalin hubungan yang dekat dan menempel erat denganmu, Sang Gembala Agung. Kami ingin lebih peka lagi dalam mendengar suaramu, sehingga kami dapat mengikuti instruksi jelas yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu kunci menangkap instruksi yang jelas dari Tuhan adalah menjadikan Yesus sebagai Gembala Agung kita.